Karena ini bis masuk naik ke atas, padahal rawan jalan itu rawan kan di sana. Harapan kami itu bis masuk ke terminal bawah, bis pengunjung wisata maksudnya. Semuanya ya. Kemudian adanya rambu-rambu, di mana rambu-rambu yang arah ke perhutani dan hutan lindung itu sering dilanggar oleh mikro atau bis sampai dengan ke Limpaku. Kemudian yang kedua odong-odong. Odong-odong walaupun menurut informasi sudah bukan dilarang, namun tidak ada tindakan, ya tetap aja berjalan. Dan itu sangat meresahkan. Terus kemudian yang selanjutnya itu penambahan halte Banyumas. Walaupun itu mungkin ada pengajuan dari masyarakat setempat, nah seandainya nanti ada tambahan titik Banyumas itu, sedangkan di terminal Batu Raden tidak ada pengunjung, kemudian di jalur habis penumpangnya oleh Banyumas, kami halte Trans Banyumas itu di mana Pak? Halte Trans Banyumas untuk di wilayah Kecamatan Batu Raden itu ada di Karangmangu, itu ada seluruh desa di wilayah Kecamatan Batu Raden yang dilalui Banyumas. Namun dari beberapa titik ada penambahan titik lagi. Terus diatur ulang gitu ya? Iya, dengan penumpang yang seharusnya mengikut Pokrades, ini semua ke bawah Banyumas. Memang makanya kami selama ini diam, adanya program Banyumas, monggo kita bersama-sama. Terus kalau memang melebar, akhirnya merugikan kami. Karena perlu tuntutan perlu. Sumber Pak. Iya. Pak itu berarti berapa yang terdampak? Yang terdampak dari yang bukan dari jalur Batu Raden, Pokrades, ABC ini dan ABC. Dari yang ke Pulau Pintu, Pasar Wage, kemudian ada yang ke itu kurang lebih 69 juta. Kami hanya memberangkatkan di sini 40 juta. Bisa kami di sini berjalan baik, maka harapan kami ulangnya mendapatkan kabar yang baik juga, yang baik. Tapi tidak ada titik temu di dalam pertemuan ini, kami akan melanjutkan hasil. Namanya siapa? Tadi namanya Karso sebagai apa? Itu akan dibagi Batran. Ketua Batran itu Paguyuban Supir Batu Raden. Turis transportasi. Batu Raden Turis Transportation. Pak Karso, biasanya kalau sehari dapat berapa? Terus sekarang adanya ini dapat berapa Pak? Rata-rata sebelum ada trans, sebelum ada bis. Sebelum ada trans itu sampai 100.000 masuk. Sehari masuk sehari 100. Sekarang hampir setiap hari tidak ada masukan. Contohnya yang di terminal bawah ataupun yang di jalur B yang jurusan ke Pulau Pintu itu sama sekali tidak ada penumpang. Nol berarti Pak? Nol. Nah, kami dituntut setoran harus ke pengusaha, setoran ke anak istri harus setiap harinya. Itu berlangsung sejak kapan Pak? Berlangsung sejak ini satu kendala sejak ada telan. Kemudian yang kedua sejak lokal wisata itu dipegang oleh BLUD. Kemudian ada pelimpahan terminal bawah ke Disub. Sebelum di PLUD itu bis semua pengunjung wisata masuk ke terminal. Terus naik pakai angkot ya. PLUD di situ rambu-rambu dicopot, kemudian bis diperbolehkan naik atas. Padahal rute ke atas itu medannya seperti itu. Sehingga itu faktor keselamatan juga harus dipertimbangkan. Tentunya loh. Jadi mohon maaf tadi. Hasil survei kemudian dari oknum tertentu dulu itu tidak tepat sasaran. Hasil survei bis diperbolehkan naik itu tidak tepat sasaran. Nomor banyak berapa Pak?
Nomor HP saya Nggih. 085 085 640 640 625 625 883. 883 Pak ya. Ya. Sun Pak Karso nggih. Kosong ya. Ya. Sun Pak. Bis pariwisata masuk ke terminal. Ini kerugiannya apa sih Pak? Kerugiannya tidak ada muatan sama sekali. Karena di jalan sudah banyak yang naik truk dan kemudian ada yang untuk juga. Sebelumnya lancar gitu sebelumnya. Terus sekarang kondisinya gimana? Sekarang kondisi sama sekali hampir tidak ada pengunjung yang masuk ke terminal bawah. Sudah sejak kapan itu Pak? Sejak 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Kurang lebih saat lokal wisata dibangun oleh BNP. Itu pinginnya apa Pak sekarang Pak? Keinginan kami semua dikembalikan semula seperti dahulu. Apa itu? Bis wisata pengunjung wisata Batu Raden itu masuk ke terminal bawah. Cuman itu sama tindakan odong-odong. Tadi hasil pertemuannya seperti apa? Jadi pertemuannya alhamdulillah kami sudah ada kesepakatan dengan tentunya membuat konsep kami adalah untuk perbaikan Jadi ada berapa Pak? unit kami semua 69 armada jalur A, B dan C. Ya. Namanya jalur A, B, dan C itu Pak. Ya. Komponen jalur A, B dan C. 69 ya Pak? Pak selama beroperasi nggak ada penumpangnya gitu gimana? Dia nongkrong di terminal Tetap berangkat? tidak berangkat Nggak berangkat? sampai 1 hari. Satu hari nggak ada. Ada yang bermalam kan diatur dengan nomor antrian di terminal, nomor urut antrian. Ya, dulu. Ada yang bermalam tujuannya dengan antrian yang bisa nomor 1 atau 2, tapi ternyata dia ada bis yang masuk ke terminal dia nggak narik sama sekali. Ada penghasilan. Pak Karsa, jalur ABC itu gimana maksudnya Pak? Jalur mana aja? Jalur A itu yang Pasar Raden, Bondalam, Batu Raden. Jalur B? Jalur B itu yang terminal Bulu Pintu, Margono, Tambak Sogra, Batu Raden. Jalur C Pak? Jalur C yang Pasar Wage, kemudian Rembuah Kecamatan Kiri, Kebumen, Karangtengah, Ketenger, Babakan. Oh berarti dari paguyuban namanya Pak? Patran, Patran. Batu Raden tahun transportasi. Pak Karso, kalau sebelumnya itu angkutan bus-bus itu memang berhenti di Sebelum ada pengelolaan ini. ya, Kalau sekarang bis-bis boleh naik ke atas. menerima hasil kesepakatan ini Pak. menerima. Karena menurut kami itu membantu kami. Kesepakatannya apa aja Pak? Waduh, kesepakatan banyak sama Pak Kades juga. Ya, siapa? Tuntutan dari teman-teman di sini Pak, yang disepakati seperti apa Pak? Jadi ya, yang pertama bahwa tuntutan untuk apa ya menghidupkan lagi ya operasional angkutan pedesaan yang selama ini juga semakin terpuruk ya. Dan karena ada kendala dari sisi teknis kendaraan, sehingga kalau ini terkadang sehingga mereka tidak bisa melayani untuk pada angkutan penumpang. Nah, di satu sisi mereka selama ini juga sering melayani untuk angkutan pemandu ya dari lanjutan ya dari terminal bawah ke lokasi masing-masing. Nah, untuk itu kita usulkan untuk adanya perbuk tentang angkutan kawasan wisata tertentu, termasuk di klaster di Batu Raden. Nah, itu nanti dari terminal bawah mereka bisa melayani ke lokasi wisata, kemudian curug-curug yang lainnya, dan nanti akan kerjasama dengan biro dari dalam bentuk bundling tiket. Maksudnya apa? Nanti biro dari luar yang itu mereka kerjasama dengan biro yang ada di Banyumas, kemudian membeli satu tiket. Ini sudah termasuk angkutannya dan masuk ke lokasi wisata. Ini sehingga apa itu pertama adalah praktis dan mudah tentunya gitu. Ini juga akan memberikan apa itu tarif yang jelas gitu. Kalau sama ini kan tarifnya tidak jelas kan gitu loh. Tarifnya mungkin ada yang mahal, ada yang ini lah. Tentu dengan kita susun apa itu perbuk dan dengan tarifnya nanti ke angkutan wisata itu akan lebih jelas. Sehingga nanti ini akan memberi jaminan kepada
wisatawan itu untuk masuk ke begitu ke Banyumas, mereka juga akan dihadapkan dengan angkutan aksesibilitas yang jelas. Pak, soal pembatasan bis besar terutama Pak itu dari permintaan dari para awak angkutan kan agar berhenti di terminal bawah. Ya. Itu seperti apa Pak? Karena begini, dari topografi yang ada untuk di Banyumas itu yang membahayakan adalah turunan dari atas ke bawah. Ya kan, itu ada turunan tajam yang gradernya itu lebih dari 10%. Nah, kalau bis besar ataupun bis sedang itu kita khawatirkan ada potensi gagal rem. Kalau blong ya, kalau remnya blong, di situ di tengahnya ada tubuhan begitu. Itu sangat membahayakan jika kita tidak rekomendasi bis besar itu untuk turun di situ. Itu sangat potensinya kita tidak diharapkan terjadi suatu kejadian gagal rem, karena kadang-kadang sering kita ketahui bahwa bis-bis besar juga kadang gagal rem. Nah, itulah. Sehingga yang agar selamat semuanya, maksudnya gitu ya, penumpangnya selamat, semua juga selamat, ya mereka cukup untuk diparkir di bawah terminal bawah, kemudian mereka nanti akan diantar dengan tadi bandeng tiket dari bawah ke atas, sehingga ini semuanya lebih aman. Kalau pembatasan halte Trans Banyumas seperti apa masukannya Pak? Ya, kalau sebetulnya begini, justru halte Banyumas itu, Trans Banyumas itu sebetulnya sekarang menjadi ibaratnya mengangkut penumpang dari jauh, kemudian angkutan pedesaan itu jadi feeder sebetulnya. Menyarikan penumpang kan, gitu. Karena saat ini angkutan pedesaan kalau melayani trayek dari asal tujuan, mereka sudah tidak istilahnya tidak visible lagi, kita sudah kesulitan untuk mendapatkan penumpang. Nah, inilah yang tentunya jadi menjadi feeder untuk mereka menyambung ke tempat-tempat tertentu yang justru untuk halte-halte itu nanti ya kita sesuaikan kebutuhan masyarakat. Karena sekarang juga masyarakat juga membutuhkan angkutan massal itu yang tentunya tarifnya terjangkau, ya ada subsidi. Nah, ini yang saling apa ya? Mungkin saling kita bisa mungkin melengkapi lah kan gitu. Kita solusikan angkutan pedesaan, tapi juga angkutan massal ini juga kita solusikan. Karena apa? Masyarakat butuh angkutan yang lebih murah. Yeah. Kalau misalkan dari terminal dari Pasar Wage sampai Baturaden, kalau tarif resmi kan berapa? Kalau misalkan dengan angkutan desa kan tarifnya kan bisa lebih di atas 10.000 kan. Nah, sekarang mereka hanya 3.900, mereka sudah sampai di Baturaden. Artinya mungkin nanti Kopardes itu jalur itu ditutup Pak, jalur ABC itu akan ditutup lalu pindah ke mana kalau mereka? Kalau jalur itu sudah visible, mereka tentu nanti akan kita yang masih bisa melayani kalau memang sudah tidak ada penumpang dan mereka sudah tidak mau melayani di situ, ya terpaksa kita bukukan kan gitu lah. Akan bukan. Ya, kita cari jalur-jalur yang lain. Oh, iya. Kita isi baca jalur lain yang tentunya saat ini membutuhkan. Iya. Berarti akan ditata ulang ya Pak? Tata ulang lagi untuk rerouting dari trayek-trayek angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan. Dan itu juga untuk angkutan perkotaan itu juga akan kita solusikan sebagai feeder-feeder untuk Trans Banyumas tadi. Oke. Ya kan, seperti dari misalkan di Barang kita angkut di situ, kemudian di situ sekarang sudah berkembang kan, seperti di mana itu Pasar Pon sudah ada angkot-angkot yang nanti kita bisa mereka saling support. Odong-odong sih Pak, pernah didengar. Ya, odong-odong mungkin kita akan dengan Satlantas Polres Banyumas ya tentunya juga membatasi operasionalnya ya. Kita berharap kalau jalur ke Baturaden itu kan kita lalui kan tanjakan dan itu membahayakan untuk odong-odong yang tidak mempunyai mungkin kita ragukan dari sisi kelaikan teknis. Ini ya, tentunya kalau sini memang ada yang saat ini beroperasional, tentunya kalau di wilayah yang di pedesaan, dataran yang tidak membahayakan, tentunya itu juga karena hal ini saat ini kondisi juga banyak dibutuhkan masyarakat, odong-odong itu juga kondisinya ada dan banyak. Nah, tentunya kami untuk tempat-tempat jalan-jalan, misalnya jalan besar, jalan nasional, provinsi, kita akan kondisi dengan Satlantas untuk bagaimana untuk pembatasan odong-odong itu ke jalur-jalur yang tentunya membahayakan. Oke.